Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah rumah tua yang terlupakan oleh waktu. Rumah itu berdiri megah namun angker, dikelilingi oleh pepohonan lebat yang selalu bergoyang meski tidak ada angin. Tak ada yang berani mendekat. Dan penduduk desa percaya bahwa rumah itu dihuni oleh arwah yang tidak tenang. Mereka menyebutnya rumah lenteran. Sejak lama, rumah itu sudah ditinggalkan, dan cerita tentangnya beredar di kalangan warga desa, tetapi tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalamnya. Pada malam hari, ketika bulan purnama muncul, cahaya samar-samar terlihat dari dalam rumah tua itu. Beberapa orang yang berani untuk sekadar mengintip, mengaku melihat sebuah lentera menyala di jendela lantai 2. Namun ketika mereka mendekat, tidak ada siapa-siapa di sana. Lentera itu, menurut cerita, adalah petunjuk bagi siapa saja yang berani memasuki rumah itu. Namun, tak satu pun yang kembali dengan selamat. Suatu malam, di tengah hujan deras, datanglah seorang pemuda bernama Arga, seorang penulis yang sedang mencari inspirasi. Ia mendengar tentang rumah lenteran dari seorang penjaga toko buku tua di kota terdekat. Diceritakan bahwa rumah itu memiliki kisah yang sangat misterius, dan lentera yang terlihat menyala adalah petunjuk bagi siapa saja yang ingin mengetahui rahasianya. Arga yang tidak percaya pada cerita-cerita horor pun merasa tertarik. Ia memutuskan untuk menginap di rumah tersebut, mencari cerita yang bisa menginspirasi tulisannya. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan ketakutan, Arga tiba di depan rumah tua itu. Kegelapan malam semakin menyelubungi desa, dan hanya suara gemerisik hujan yang menemani langkahnya. Lampu-lampu jalan yang redup mengarahkan jalannya menuju pintu besar yang sudah berkarat. Ia memegang erat senter yang dibawanya dan melangkah masuk. Ketika memasuki ruang utama rumah, Arga merasakan suhu yang dingin dan bau lembab yang menyengat. Lantai kayu yang berderit setiap kali ia menginjaknya seolah mengingatkan bahwa rumah itu bukanlah tempat yang ramah. Namun, lentera yang disebut-sebut itu belum terlihat. Hanya ada kegelapan yang menguasai setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Arga terkejut dan berhenti sejenak. Apakah ada orang lain di sini? Namun, ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Hatinya mulai berdebar kencang. Ia melangkah perlahan menuju tangga, berusaha menenangkan diri. Mungkinkah ini hanya suara angin atau mungkin suara imajinasinya saja? Namun, begitu ia mendekati tangga, cahaya samar-samar muncul dari lantai 2. Lentera itu menyala, menggantung di salah satu tiang kayu yang sudah lapuk. Dengan rasa penasaran yang semakin memuncak, Arga memutuskan untuk menaiki tangga dan mengikuti cahaya itu. Namun, semakin ia mendekat, semakin terasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah perasaan gelisah mulai menyelimuti hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Langkah Arga semakin berat saat ia menaiki tangga yang berderit. Setiap langkahnya seolah mengeluarkan suara yang menembus keheningan rumah. Namun suara langkah di lantai atas itu semakin jelas, seolah ada yang menunggunya di sana. Cahaya lentera yang samar terlihat semakin terang seiring ia mendekat. Tidak ada suara lain selain detak jantungnya yang semakin cepat. Ketika akhirnya Arga tiba di lantai 2, ia disambut oleh pemandangan yang tidak terduga. Lentera itu digantung di sebuah tiang kayu yang tinggi, namun tidak ada cahaya yang berasal dari api. Sebaliknya, api di dalam lentera itu tampak berkilau dengan warna biru yang aneh, seperti api yang tidak alami, seperti bukan api dunia ini. Cahaya biru itu memantulkan bayangan aneh yang menari di dinding-dinding gelap, menciptakan siluet-siluet yang bergerak dengan sendirinya. Arga mencoba mengalihkan pandangannya, namun tiba-tiba, suara bisikan halus mulai terdengar. Ia menoleh cepat, berharap itu hanya angin atau suara dari gedung tua ini yang sudah lama tidak dihuni. Namun, di depannya, tepat di ujung ruangan, berdiri sosok seorang perempuan muda. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan rambutnya yang panjang mengurai seperti tirai hitam yang tak terurus. Perempuan itu mengenakan gaun putih kusam, yang tampaknya sudah lapuk dimakan waktu. Tidak ada gerakan,
Hanya tubuhnya yang terdiam mematung di sana. Arga berdiri tertegun, terperangkap antara rasa takut dan penasaran. Sosok itu tidak bergerak, namun matanya yang kosong tampak menatapnya dengan intens, seolah menunggu sesuatu. "Siapa? Siapa kamu?" Arga berusaha berbicara, meski suaranya terdengar bergetar. Namun, tidak ada jawaban dari perempuan itu. Hanya ada keheningan yang semakin menekan. Dengan rasa takut yang semakin mendalam, Arga mundur perlahan, tetapi langkah kakinya terhenti ketika ia merasakan sesuatu yang aneh. Matanya tertuju pada lantai yang dipenuhi debu tebal. Di bawah cahaya lentera biru itu, terlihat jejak-jejak kaki yang basah, menuju ke arah perempuan tersebut. Jejak-jejak itu tampak baru, seolah baru saja ditinggalkan oleh seseorang. Arga mencoba mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju. Ia tahu bahwa sosok itu mungkin bukan manusia, atau jika iya, dia adalah sesuatu yang sangat berbeda. Tiba-tiba, bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, suara itu terdengar seperti suara perempuan yang memanggil namanya. "Arga! Arga!" Jantung Arga berdegup kencang. Namanya. Itu suara wanita yang memanggil namanya. Perasaan aneh yang sulit dijelaskan menyelimuti dirinya. Apakah ia harus mendekat? Atau lebih baik pergi menjauh? Namun, sebelum ia bisa memutuskan, suara bisikan itu berubah menjadi tawa rendah yang mengerikan. Arga terpaku. Tawa itu bukan tawa biasa. Itu adalah tawa yang datang dari kedalaman kegelapan, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang bermain-main dengannya. Ketika ia berbalik untuk melarikan diri, tubuhnya terasa terhenti. Sebuah kekuatan tak terlihat memaksa tubuhnya tetap diam di tempat. Lentera biru itu tiba-tiba menyala lebih terang, dan bayangan di dinding tampak semakin mengerikan. Wajah-wajah yang tidak dikenal mulai muncul di bayangan itu, mengintip dari balik cahaya yang bersinar. Seperti arwah-arwah yang terperangkap dalam rumah ini. Arga berteriak, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tak kasat mata yang menahannya. Namun, tubuhnya terasa kaku. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu. Dalam ketakutan yang meluap, ia hanya bisa bertanya dalam hati, apakah ia akan selamat keluar dari sini? Tubuh Arga terasa kaku, seolah ada kekuatan tak tampak yang menahannya di tempatnya. Ia berusaha menggerakkan kaki dan tangannya, namun semakin ia melawan, semakin keras pula cengkeraman itu. Udara di sekitar terasa semakin berat, sesak, seperti ada yang menekan dadanya. Tawa itu semakin mengerikan, bergema di dalam kepalanya, seolah datang dari setiap sudut rumah. Rasanya suara itu datang dari dalam tubuhnya sendiri, berputar-putar di dalam otaknya, membuatnya semakin terperangkap dalam ketakutan. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, Arga menggertakkan giginya dan memusatkan pikirannya. Ia harus keluar. Ia harus melarikan diri. Tubuhnya gemetar. Namun ia terus berusaha menggerakkan kaki, perlahan mencoba mematahkan kekuatan yang mengikatnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menyilaukan matanya. Lentera biru itu menyala sangat terang, begitu terang hingga ia hampir tak bisa melihat apapun di sekitarnya. Dan saat itulah ia mendengarnya. Sosok perempuan yang berdiri diam tadi, kini bergerak. Dengan langkah yang aneh, dia mulai berjalan menuju Arga. Gerakannya sangat lambat, namun tidak ada keraguan dalam setiap langkahnya. Arga bisa merasakan suhu di sekelilingnya semakin menurun. Udara yang tadinya sudah dingin kini terasa membekukan tulang. Perempuan itu berhenti tepat di hadapan Arga, dan untuk pertama kalinya, dia membuka mulutnya. Namun, bukan kata-kata yang keluar. Hanya ada suara desisan yang sangat rendah, seperti suara bisikan yang datang dari kedalaman yang tak terjangkau. Arga bisa merasakan getaran suara itu menggetarkan udara, seolah setiap kata yang ia ucapkan bisa merusak kenyataan itu sendiri. Apa yang kamu inginkan? Arga berhasil mengeluarkan suara, meski nada suaranya penuh ketakutan. Matanya tak bisa lepas dari wajah pucat sosok itu, yang kini semakin dekat. Tiba-tiba, perempuan itu merentangkan tangannya, dan dalam sekejap, Arga merasakan sejenis tenaga luar biasa menyelimuti tubuhnya. Bukan lagi cengkeraman yang mengikat,
melainkan sebuah kekuatan yang mendorongnya untuk maju. Dengan keras, Arga terjatuh ke lantai, terlempar beberapa meter dari tempat ia berdiri. Di tengah kekacauan ini, ia melihat sesuatu yang menakutkan. Dari balik bayangan perempuan itu, muncul bayangan-bayangan lain, bayangan yang terlihat seperti wajah-wajah penuh penderitaan. Seakan-akan, arwah-arwah yang terperangkap dalam rumah ini mulai hidup kembali, terlepas dari tubuh mereka yang telah lama mati. Arga berteriak, berusaha bangkit, namun langkahnya goyah. Dinding rumah itu tampak semakin menjauh, dan langit-langitnya melengkung, seperti menciptakan sebuah terowongan tak berujung. Lentera biru itu kini berada di atas kepalanya, dan di dalam cahayanya, ia bisa melihat sosok-sosok lain yang menatapnya dengan mata kosong. Mereka terdiam, tapi dalam kesunyian yang mencekam, Arga tahu bahwa mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tiba-tiba, sosok perempuan itu mulai berbicara. Suaranya terputus-putus, namun kata-katanya jelas. Kamu tidak akan keluar dari sini, Arga. Kamu sudah terpilih untuk mengisi kekosongan. Arga merinding. Apa yang dia maksud? Terpilih untuk apa? Sosok perempuan itu melangkah mendekat, dan kini Arga bisa melihat dengan jelas matanya yang kosong, dan senyuman tipis yang muncul di bibirnya. Itu bukan senyum biasa, melainkan senyum yang penuh dengan penderitaan dan kematian. Arga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin, tidak hanya dia yang terperangkap di sini. Mungkin, rumah ini adalah penjara bagi banyak jiwa yang sudah lama terlupakan. Lentera biru itu menyala semakin terang, dan sebelum Arga sempat melakukan apapun, sebuah suara keras menggelegar di dalam kepalanya. Semua bayangan di dinding rumah itu seolah menghadapnya, mengerumuninya. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Kamu akan menjadi bagian dari mereka. Kamu akan menjadi bagian dari kami. Arga merasakan tubuhnya semakin lemas. Suara itu bukan lagi hanya berasal dari perempuan itu, tetapi dari setiap sudut rumah. Apakah ia akan benar-benar terperangkap selamanya di dalam kegelapan ini, menjadi salah satu dari arwah yang terperangkap dalam rumah lenteran? Dengan mata yang mulai mengabur, Arga merasakan sebuah kekuatan mendorongnya ke bawah, ke arah lantai yang semakin gelap. Ia tahu, malam ini bukan hanya dirinya yang akan terperangkap. Lentera biru itu akan terus menyala, menarik lebih banyak jiwa untuk mengisinya. Arga tak tahu apakah ia masih punya harapan untuk keluar hidup-hidup. Apa yang terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Arga terjatuh, terlempar ke tanah yang keras. Tubuhnya terasa seperti terperangkap dalam kegelapan yang mencekam. Suara-suara itu kembali bergema di dalam kepalanya, semakin jelas dan semakin berat, memaksa dirinya untuk mendengarkan bisikan-bisikan yang datang dari arwah-arwah yang terperangkap di dalam rumah ini. Bayangan-bayangan itu bergerak semakin dekat. Matanya yang kosong menatapnya dengan ekspresi yang tak dapat dijelaskan. Semuanya tampak seperti terperangkap dalam penderitaan yang tiada akhir. Perempuan itu masih berdiri di hadapannya. Matanya yang kosong kini dipenuhi dengan tatapan yang penuh harapan, seperti menunggu sesuatu. Senyum tipis di wajahnya kini berubah menjadi ekspresi serius, penuh dengan rasa hampa. Kamu telah dipilih, Arga. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dalam, lebih penuh dengan keteguhan. Kamu akan menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan keluar dari sini. Arga menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa panik yang mulai melanda dirinya. Ia bisa merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap seluruh energinya. Lentera biru itu semakin terang, cahaya yang memancar dari dalamnya seperti menarik kekuatan hidupnya. Ia tak bisa melawan, hanya bisa menatap penuh ketakutan ke arah perempuan itu. Namun, entah dari mana, sebuah pemikiran datang dalam benaknya. Jangan biarkan dia menang, bisik hati kecilnya. Ia mengingat sesuatu yang diceritakan oleh penjaga toko buku itu. Lentera biru bukan sekadar lentera biasa. Itu adalah simbol, petunjuk yang bisa membawa siapa saja yang berani menghadapinya ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, tetapi juga kemungkinan untuk melarikan diri. Semua yang harus dilakukan adalah menemukan cara untuk mematikan lentera itu, menghancurkannya,
sebelum kekuatan gelap yang menguasai rumah ini menguasai dirinya sepenuhnya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Arga merangkak menuju lentera biru yang tergantung di udara. Setiap gerakan terasa berat, tubuhnya gemetar, dan pikirannya penuh dengan kebingungan. Namun, di tengah kegelapan yang semakin pekat, ia memutuskan untuk berjuang. Aku tidak akan menjadi seperti mereka, pikirnya. Begitu dekat dengan lentera, Arga melihat sesuatu yang tak ia duga. Di dalam lentera itu, ia bisa melihat wajahnya sendiri, seperti terjebak di dalam api biru. Arga terkejut dan mundur sejenak, namun dalam sekejap, suara tawa itu kembali mengelilinginya. Perempuan itu sudah berada di belakangnya, lebih dekat dari sebelumnya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Semua yang sudah terpilih akan menjadi bagian dari kami. Namun, pada saat itu, Arga merasakan sebuah kekuatan baru muncul dalam dirinya. Sebuah energi yang tidak bisa dijelaskan. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih lentera biru itu, menggenggamnya erat. Dalam satu tarikan napas yang dalam, ia memutuskan untuk melawan. Jika aku harus mati, aku akan mati dengan cara sendiri, bisiknya. Dan dengan tekad yang bulat, ia melemparkan lentera itu ke lantai. Bam! Suara ledakan yang keras mengguncang seluruh rumah. Cahaya biru itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa, membuat ruangan itu diselimuti oleh gelombang cahaya yang begitu terang, hingga Arga hampir tak bisa melihat apa-apa. Saat cahaya itu mulai mereda, Arga merasa tubuhnya terasa lebih ringan, seolah kekuatan yang mengikatnya selama ini mulai menghilang. Ia membuka matanya perlahan. Sosok perempuan itu masih berdiri di sana, namun kali ini wajahnya tampak lebih kabur, seolah mulai memudar. Arga terengah-engah, tetapi ia merasakan harapan kembali muncul dalam dirinya. Aku bisa keluar, ucapnya dengan napas terengah. Dalam detik-detik itu, ia merasa sesuatu yang besar telah terjadi, bahwa lentera biru itu bukan hanya simbol kematian, tetapi juga pembebasan. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara bisikan kembali terdengar, lebih rendah dan lebih dalam, seperti datang dari kedalaman bumi. Kamu mungkin selamat, tapi kami akan selalu ada. Kami akan selalu menunggumu, Arga, di setiap langkahmu. Arga menatap sekitar. Rumah itu, yang semula terasa begitu gelap dan menakutkan, kini tampak seperti ruangan kosong yang tak terjamah waktu. Semua arwah itu, apakah mereka benar-benar pergi? Atau apakah mereka hanya menunggu waktu untuk kembali? Dengan satu langkah tegas, Arga berbalik dan berjalan menuju pintu keluar rumah tua itu. Meski malam masih gelap, dan udara dingin menyambutnya, Arga merasa sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tahu bahwa rumah ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan panjang yang belum selesai. Namun, apa yang ada di luar sana, hanya waktu yang bisa mengungkapkannya. Dan saat pintu itu tertutup di belakangnya, Arga tahu satu hal pasti, lentera itu, meski telah padam, akan terus menyala dalam kegelapan hidupnya, sebagai bayangan yang tak pernah bisa ia lupakan.